Modul 3.1 A41 Eksplorasi konsep pengambilan keputusan oleh Sutami SPD CKB Angkatan Ketiga Kabupaten Merauke. Kasus pertama adalah Butati. Butati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai yang sangat baik. Sebagian besar murid Bu Tati sangat takut dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal tangisan suara tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di bebatuan sekolah dan sangat panas dan menghadap di depan kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa kelas murid Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi dan bagaimana? Mari kita simak wawancara saya dengan rekan kerja saya berikut ini. Ini Pak Blas, saya ingin bertanya ya terhadap kasus yang sudah sampaikan ya, yang tadi ya Pak Blas ya. Menurut Pak Blas, apa yang sudah dilakukan terhadap Ibu Tati ini? Yang pertama ya saya bisa memberi support kepada dia ya, beri pujian karena ya fakta selama ini ya apa yang ibu kita lihat ya Ibu Tati ya dia mengajarnya bagus dan juga tegas ya terhadap pelajaran atau kelas yang dia ajarkan ya seperti itu. Nah, Terus yang kedua Blas, apakah guru lain itu bisa menginterupsi ya saat apa yang dilakukan oleh Ibu Tati ini? Kira-kira menurut Pak Blas ya, bagaimana? berkaitan dengan ya sanksi yang diberikan oleh Ibu Tati ya perlu kita harus memberikan koreksi juga terhadap ibu karena apa yang saya perhatikan, apa yang saya lihat ya sanksi yang diberikan oleh ibu itu sudah melewati ya batas daripada anak ya seperti itu. Dalam hal ini bahwa terlalu berlebihan ya ibu memberikan sanksi seperti itu terhadap anak ya. Karena masih ada cara lain ya bukan seperti itu karena itu juga akan mempengaruhi ya daya pikir daripada anak itu sendiri ya ya bisa juga dia bisa drop, dia bisa malas ya untuk dia bisa datang ke sekolah kembali seperti itu. Baik, Pak Blas. Ya, Terus begitu. yang satu lagi Pak Blas, pertanyaan terakhir, dapatkah Pak Blas selaku guru ya ini bisa menginterupsi ya, menginterupsi tadi ya, Pak Blas kan di sebelahnya ya tadi ya, kira-kira menginterupsi apa yang dilakukan Bu Tati tadi? Ya, sebagai teman, sebagai guru, ya saya juga punya hak untuk ya memberikan instruksi dengan catatan. Ya. Kita harus minta izin ya kepada beliau ya supaya ya apa yang beliau lakukan itu ya diberilah tindakan-tindakan yang lain ya atau sanksi-sanksi seperti itu waktunya ya jangan terlalu lama ya, seperti itu. Kalau tidak ya karena semuanya itu adalah tanggung jawab kita semua dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah ya. Hal seperti itu ya. Sebagai teman kerja, sebagai guru ya saya harus ya menyampaikan hal ini kepada atasan di sekolah. Artinya supaya kita bisa berbicara sama-sama dalam hal memberikan sanksi terhadap anak ya.
Karena apa, kita lihat ya kesalahannya itu seperti apa, sanksinya itu seperti apa, supaya efek daripada sanksi yang kita berikan itu paling tidaknya itu apa, ke hal yang positif atau yang negatif. Kalau ke hal yang positif, ya dia tidak akan terulang kembali. Kalau memang apa yang dia lakukan itu salah, ya negatifnya jangan sampai membuat anak ini untuk dia tidak mau untuk bersekolah kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharing pagi ini Pak Blas. Oke. Selamat melanjutkan Terima kasih, mengajar. Terima kasih Pak sama-sama. Blas. Pagi. Ini Pak Blas, saya ingin bertanya ya terhadap kasus yang sudah disampaikan ya, yang tadi ya Pak Blas ya. Menurut Pak Blas, apa yang sudah dilakukan terhadap Ibu Tati ini? Yang pertama ya saya bisa memberi support kepada dia, ya beri pujian karena ya fakta selama ini ya apa yang ibu kita lihat ya. Selamat pagi Pak, ada tugas dari guru penggerak ya. Di sini saya disuruh untuk mewawancarai rekan kerja ya terhadap kasus-kasus yang biasa dihadapi oleh kepala sekolah. Jadi di sini Pak Udin ceritanya sebagai kepala sekolah. Nah kasusnya seperti ini. Terdapat kasus ya di SMA Tunas Gemilang dan kebetulan Bapak adalah kepala sekolah. Di sini ada Pak Dodi namanya. Di mana Pak Dodi ini dia seorang guru yang dia semangat sekali kerjanya, kemudian menguasai bidang yang diajarkan dan juga dia itu memiliki metode mengajar yang sangat disukai oleh anak-anak. Kemudian dia memiliki kurangan juga Pak. Jadi kurangannya antara lain yaitu terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawab. Jadi misalnya dia kan wali kelas, jadi kalau bikin rapot itu kumpulnya ya agak belakangan gitu. Kemudian ada masalah lagi, kurangannya adalah dia dalam pengendalian emosi, kemudian kebiasaan waktu dan juga interpretasi yang sesuai. Setelah terakhir itu dia kan sebagai bendahara ya, dia membuat manipulasi laporan keuangan. Nah di sini Bapak memutuskan ya, jadi memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Pak Dodi ini, dan kok lebih pun dia menyetujui ya. Kemudian setelah itu pada suatu saat Pak Dodi ini diterima di sekolah yang namanya SMA Cahaya Hati, dan di situ Bapak mendapat email dari kepala sekolah ya, di sini untuk mengisi lembar kinerja. Di lembar itu terdapat pertanyaan mengenai pengelolaan waktu dan model emosi dan juga integritas dari Pak Dodi. Ya, kalau misalnya Pak Udin ya mengisi formulir tersebut dengan sesuai adanya, pasti Pak Dodi ini ditolak di situ ya. Rekomendasi itu adalah hak setiap orang, apalagi dia sudah pernah bekerja. Tentunya itu semacam pengalaman kerja yang apabila diminta, saya sebagai kepala sekolah pasti akan memberikan. Adapun fakta-fakta yang harus diisi, ini adalah dia itu sebagai manusia tentunya punya pendidikan, punya kekurangan. Tentunya hal-hal yang tadi terjadi pada sekolah saya, tentunya itu menjadi masalah di sekolah saya. Tentunya setiap orang pasti akan berubah. Ya, perubahan seseorang itu kan sikap seseorang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama diri sendiri, lingkungan dan juga pendidikan. Ya, kalau dilihat dari sisi pendidikan sangat potensial. Kemudian dari sisi orang tergantung daripada situasi. Ya, seperti itu. Lingkungan kerja mungkin saja bisa terjadi karena tadi faktor yang telah kita sampaikan tadi, yaitu dia punya masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi segala macam, yang pada akhirnya adalah mempengaruhi sikap tindakan. Kalau dari lihat dari kinerja sangat baik, ya metode yang dipakai bagus, disukai anak-anak juga. Cuma kemudian emosi ini terbawa dari lingkungan. Tentu perasaan dari rumah dibawa ke sekolah akan terbawa. Yang kedua, tugas-tugas juga mungkin saja di rumah dia punya persoalan banyak sehingga tugas-tugas itu tidak sempat dikerjakan. Ya, oleh sebab itu maka saya kepala sekolah, jika memang itu adalah yang merupakan masalah yang harus saya isi, tentunya saya mematikan dia di sekolah yang baru. Ya, sebagai manusia
Ya, dia juga punya sifat-sifat hilaf, ya, terbawa dengan situasi, dan mungkin lingkungan kerja yang saya pimpin ini juga tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh sebab itu maka sebagai manusia, dan dia juga manusia dan punya prinsip untuk dia hidup lebih layak di tempat yang lain dan ditawarkan dengan hal-hal yang lebih baik, tentunya kenapa tidak apa-apa lah saya isi dia dengan yang baik, tentunya dengan catatan-catatan kecil. Tentunya adalah kalau memang di sini Anda melaksanakan tugas masih, ya, dikatakan banyak kekurangan, tentunya sekolah yang baru, tempat kerja yang baru, tentunya menawarkan hal-hal yang lebih. Itu merupakan catatan sehingga hal-hal yang lama itu menjadi pelajaran supaya hal-hal di kemudian hari di tempat yang baru dia lebih berkembang, lebih memperbaiki diri, dan mudah-mudahan dengan memberikan catatan-catatan lebih dia juga sadar dan itu merupakan beban moral bagi dia untuk dia kerja lebih baik di tempat yang baru. Gitu. Baik, terima kasih kalau misalnya sharing pada bagian Ya. ini. Terima kasih. Nah, Waalaikumsalam. Sudah. Rekomendasi itu adalah hak setiap orang, apalagi dia sudah pernah bekerja. Tentunya itu semacam pengalaman kerja yang apabila diminta, saya sebagai kepala sekolah pasti akan